Pengertian dari distribusi tes student adalah salah satu distribusi probabilitas yang digunakan dalam statistika, khususnya saat menganalisis data sampel yang berukuran kecil, biasanya kurang dari 30, dan ketika varians atau standar deviasi populasi tidak diketahui. Distribusi ini berbentuk simetris seperti lonceng, mirip dengan distribusi normal, tetapi memiliki ekor yang lebih tebal. Ekor yang lebih tebal ini berarti distribusi tes student lebih mengakomodasi kemungkinan adanya nilai-nilai ekstrim pada data sampel kecil. Dalam istilah statistik, istilah ekor pada distribusi data mengacu pada bagian ujung dari grafik distribusi, yaitu area di kedua sisi kurva yang memanjang jauh dari nilai rata-rata. Prinsip utama dari distribusi tes student adalah memperhitungkan jumlah data yang kita punya, yang disebut dengan derajat kebebasan. Biasanya jumlah data dikurangi 1 atau n-1. Nah, jika data yang kita punya semakin banyak, bentuk distribusi tes student akan semakin mirip dengan distribusi normal biasa. Distribusi ini biasanya dipakai ketika ingin menguji rata-rata suatu data atau membuat perkiraan. Tapi, data yang kita punya sedikit dan tidak tahu pasti variasi sebenarnya dari populasi yang kita uji. Jadi, distribusi tes student membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih tepat dengan data yang jumlahnya terbatas. Baik, penggunaan distribusi tes student. Yang pertama, pengujian hipotesis. Distribusi T digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata, seperti dalam TT 1 sampel, 2 sampel independen atau berpasangan, serta varians populasi tidak diketahui. Yang kedua, estimasi interval kepercayaan. Distribusi T dipakai untuk menghitung interval kepercayaan rata-rata populasi jika standar deviasi populasi tidak diketahui. Selanjutnya, analisis data dengan sampel kecil. Distribusi T ideal untuk analisis data dengan ukuran sampel kecil atau N kurang dari 30, di mana distribusi normal kurang akurat. Selanjutnya digunakan untuk menyesuaikan ketidakpastian. Distribusi T mengoreksi ketidakpastian yang timbul dari penggunaan standar deviasi sampel sebagai estimasi populasi. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan. Distribusi T membantu pengambilan keputusan berbasis data, khususnya saat bekerja dengan sampel kecil. Selanjutnya, rumus distribusi T student. T sama dengan X bar dikurang mu0 per S per akar N, di mana T merupakan nilai statistik T, X bar merupakan rata-rata sampel, mu0 merupakan rata-rata populasi yang dihipotesiskan, S sama dengan simpanan baku atau standar deviasi sampel, dan N merupakan ukuran sampel. Masuk ke contoh soal, seorang petani ingin memperkirakan rata-rata berat jagung di kebun. Ia mengambil sampel 25 jagung dan menemukan rata-rata 320 gram. Simpangan baku 30 gram. Hitunglah interval kepercayaan 90% untuk rata-rata berat jagung di kebun tersebut. Dengan penyelesaian menggunakan rumus interval kepercayaan dan dimasukkan data-data yang sesuai dengan soal yang tertera, yaitu rata-rata 320 gram, S-nya 30, N sama dengan 25, DF N-1 sama dengan 24, dan T-nya kita ambil dari T student 2,064. Hitung margins of error-nya sama dengan 2,064 dikali 30 per akar N, yaitu akar 25, sama dengan 2,064 dikali 30 per 5 sama dengan 12,384. Kemudian dihitung intervalnya, yaitu 320 kurang lebih 12,384, maka akan keluar hasil 307,616 dan 332,384. Dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata berat jagung di kebun tersebut diperkirakan berada di antara 307,62 gram hingga 332,38 gram.